selamat siang Pak Martinus. Terima kasih telah bergabung dengan Jojonomic di hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Gina. Pertama-tama boleh perkenalan diri dulu Pak, dimulai dari nama lalu dilanjutkan oleh jabatan, silahkan. Nama saya Martinus Wana. Saya menjabat sebagai pemimpin Departemen Administrasi Manajemen Modal Manusia Bank Papua. Oh gitu. Okay. Sejak tahun 2019 hingga sekarang. Oh oke. Bagaimana awal Bank Papua tuh mengetahui soal Jojonomic? Baik, memang kami mengenal Jojonomic itu ketika kami menjajaki beberapa perusahaan teknologi di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Dan kami tertarik dengan fitur-fitur dan sistem yang sampaikan kepada kami. Sebelum menggunakan Jojonomic ini, apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank Papua, terutama di divisi admin dan HCT? Sistem kami yang lama memang masih versi desktop dan kami belum mobile, sehingga banyak menghambat kami dalam proses pengembangan sumber daya manusia dan juga proses-proses kerja rutinitas yang ada di administrasi kepegawaian. Dan banyak juga program-program untuk pengembangan sumber daya manusia yang belum tepat sasaran, karena itu kami masih berstatus desktop. Berapa banyak user dari Bank Papua yang akan menggunakan produk Jojonomic ini? Jumlah pegawai kami mungkin sekitar 200-an, hampir 2.000-an lebih, hampir 3.000-an. Dan mungkin sebagian besar mengakses ke attendance ISS-nya, ke mobile-nya. Sedangkan hampir mungkin sebagian kecil saja yang menggunakan versi web base yang ada di dalam kantor untuk terkait proses sehari-hari, itu yang ada di bagian sumber daya manusia baik di pusat maupun di cabang. Sedangkan untuk ISS-nya pasti akan diakses oleh 3.000 pegawai. Sebelumnya Bank Papua gunakan sistem kerja yang seperti apa sih? Sistem kerja kita terkesan lambat, belum ada sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Sehingga kami berharap dengan fitur-fitur dan juga sistem teknologi yang kami pelajari, kami lihat dari Jojonomic, kami sangat membutuhkan dan kami rasa bahwa itu akan membantu kita ke depan. Harus punya sumber daya manusia yang handal dan juga tentu didukung dengan teknologi yang maju. Betul. Apa harapan Bank Papua terhadap Jojonomic ke depannya dengan adanya kerjasama ini? Dengan sekarang sudah proses-proses yang kita lakukan mulai dari BRD dan sampai UIT dan sampai Go Live, kami berharap bahwa apa yang Jojonomic punya kelebihan bisa dibagikan kepada kami, tentunya semata-mata hanya untuk membantu kami untuk mengembangkan sumber daya manusia. Saran dari Pak Martinus kepada company-company di luar sana yang masih melakukan proses kerja manual dan belum melakukan digitalisasi. Kalau kita yang masih manual, saya rasa proses bekerjanya belum maksimal. Kami harapkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum, silakan berlomba atau silakan mulai untuk mencoba. Apalagi saat ini kan kita ada di era digitalisasi, mau tidak mau kita harus kolaborasi atau kita kembangkan yang baik. Ya, oke. Nama saya lengkapnya Andreas Didi Wijayanta. Sehari-hari sebagai Vice President ya, Divisi TI Bank Papua. Gimana sih awal mula mengetahui Jojonomic itu? Jojonomic kami ketahui sebagai perusahaan yang cukup bagus di bidang absensi karyawan gitu ya, secara online gitu. Sebelum bertemu Jojonomic ada masalah apa aja ya? Kami membutuhkan suatu aplikasi human resource yang bagus, yang mumpuni ya, mengakomodir kebutuhan bank secara umum, terutama di masa pandemi sekarang ini. Dan kita sangat merasakan ketika absensi itu tidak boleh menyentuh apapun begitu. Akhirnya kita menggunakan absen manual seperti zaman dulu lagi gitu, dan itu kan tidak praktis. Itu divisi HRD ini cukup sulit mengkolek semua kebutuhan dari seluruh
outlet layanan Bank Papua kan tersebar yang jumlahnya lebih dari 200 outlet ya. Pengelolaan HRD itu sendiri kita butuh yang lebih lengkap lagi dari yang sekarang ya. Sebelum bertemu dengan Jojonomic ini, sistem seperti apa yang dipakai Bank Papua nih untuk proses kerjanya? Ya sebetulnya sudah cukup lengkap mengakomodir modul yang pengelolaan HSR yang cukup baik. Cuman dia kan platformnya masih platform yang lama gitu. Sudah sekitar 10-15 tahun lalu lah ya. Yang tadinya harusnya otomasi malah manual gitu ya. Nah, ini kan menyulitkan rekan-rekan di divisi M3 untuk mengolah data gitu. Ketika gajian bagaimana tadi mengkolek absen, menghitung berapa gaji karyawan, kemudian pajaknya itu Pak Direktur, ini mana mau cari ini aja lama sekali karena memang masih manual gitu ya. Pandangan Pak Didik terhadap aplikasi Jojonomic yang HCMS ini gimana? Fitur apa nih yang bakal membantu improvisasi proses kerja Bank Papua? Ya, kami harapkan nanti betul-betul komplit ya sesuai dengan harapan, sehingga aplikasi Jojonomic ini benar-benar membantu ya. Ya kami yakin dengan tadi sudah komitmen dua pemimpin kami, kita sama-sama mensukseskan apa yang menjadi rencana ataupun kebutuhan Bank Papua ini. Baik itu teknisi, programmer, analis di Jojonomic juga cukup mumpuni ya, apalagi ada tagline-nya one step ahead ya, saya lihat di ini ya. Kita yakinlah mudah-mudahan menjawab kebutuhan untuk solusi pengelolaan XR Bank Papua. Untuk company di luar sana yang masih pakai proses manual nih untuk proses kerjanya, yang masih pakai sistem manual dan belum melakukan digitalisasi. Jadi ya saran kami memang semuanya kita harus mengarah ke otomasi dan digitalisasi sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas perusahaan, terutama di sisi cost control ya untuk pengeluaran tenaga kerja. Jadi bagaimana cara berbisnis mempengaruhi eksistensi perusahaan. Jadi saya rasa digitalisasi akan berujung pada efektivitas, memangkas banyak biaya.